Halo, selamat datang kembali di channel saya Luaha Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal persamaan kuadrat, yang dimana untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada tiga metode cara atau tiga cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah pemfaktoran, dua menggunakan rumus ABC, tiga kuadrat sempurna. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari pemfaktoran, rumus ABC, kuadrat sempurna. Kita akan menyelesaikan satu soal ini dengan menggunakan tiga metode penyelesaian. Nah, maksud saya ada nanti satu soal, lalu kita mau mencari himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan tiga metode penyelesaian yang itu tadi, yaitu pemfaktoran menggunakan rumus ABC dan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jawaban dari tiga metode penyelesaian tersebut adalah sama. Jika tidak sama, itu artinya ada yang salah dan perlu kita kerjakan ulang. Jadi kita koreksi kembali. Soalnya yaitu 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Langsung saja. Sebelum kita lanjutkan ke metode yang pertama, yaitu menggunakan pemfaktoran, kepada teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share video ini supaya teman-teman yang lain juga tahu dan bisa mengerti, bisa mengenal dan bisa menambah ilmu lagi tentang persamaan kuadrat ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu pemfaktoran. Soalnya tadi yaitu 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya, soal ini atau dengan cara menggunakan pemfaktoran ini, maka kita faktorkan, kita cari faktorisasinya, yaitu 2x tambah 1 kali x tambah 3 sama dengan 0, dimana faktornya ini jika kita lakukan operasi kembali antara 2x tambah 1 dengan x tambah 3, maka kembali ke bentuk soalnya. Oke, di sini kita anggap yang 2x tambah 1 sama dengan 0 itu adalah x1, dan kemudian x tambah 3 sama dengan 0 itu adalah x2. Oke, kita ambil satu-satu, kita selesaikan satu-satu. Kita ambil yang pertama tadi adalah 2x tambah 1 sama dengan 0 itu adalah x1. Oke. Kemudian kita pindah ruaskan atau kita kedua ruas kita kurangi 1, hasilnya itu 2x sama dengan negatif 1. Kemudian kedua ruas lagi kita bagi 2, maka hasilnya adalah x sama dengan negatif 1/2. Yang ini tadi kan kita katakan adalah x1, maka x1 nya adalah negatif 1/2. Nah, sekarang untuk yang x2 nya itu tadi adalah x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita kurangi 3, hasilnya adalah x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 ini kita katakan tadi adalah x2, maka x2 sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita gunakan rumus ABC. Oke, soalnya tadi lagi yaitu 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Oke, sebelumnya dulu kita kenal dulu rumus ABC, yang mana rumus ABC itu adalah x1 x2 sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Oke, nah setelah kita kenal rumus ABC nya, maka kita tentukan yang mana A, B, dan C, dimana untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus ABC, terlebih dahulu kita tentukan nilai A, B, dan C. Seperti yang saya katakan tadi, di mana A itu adalah variabel dari X kuadrat, B itu adalah variabel dari X, dan C adalah konstantan atau 3. Oke. Nah, jadi A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 3. Setelah itu kita masukkan rumusnya. Ini rumusnya tadi.
kita substitusikan setiap nilainya. Yang mana tadi A adalah 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 3. Nah, setelah kita substitusikan, inilah hasilnya. X12 sama dengan negatif 7 plus minus 7 akar dari 7 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 3 per 2 kali 2. Lalu kita lakukan operasi perkalian, hasilnya yaitu X12 sama dengan negatif 7 plus minus akar dari 49 ini berasal dari 7 pangkat 2 dikurangi 24 ini berasal dari 4 kali 2 kali 3 per 4 berasal dari 2 kali 2. Lalu kita lakukan operasi pengurangan antara 49 dengan 24. Hasilnya yaitu negatif 7 plus minus akar 25 per 4. Lalu kita akarkan yang 25. Akar dari 25 adalah 5, maka X12 nya yaitu negatif 7 plus minus 5 tambah 4. Oke, sekarang kita ambil satu-satu. Kita misalkan X1 nya adalah positifnya, kita ambil satu-satu positifnya, maka X1 nya adalah negatif 7 tambah 5 per 4. Kita lakukan operasi, maka hasil dari X1 nya adalah negatif 2 per 4. Hasilnya jika kita lakukan proses pembagian adalah negatif 1 per 2. Kita dapatkan negatif 1 per 2 sama dengan cara menggunakan pemfaktoran. Oke, sekarang kita ambil X2 nya. X2 nya tadi yaitu negatif ya, negatif 7 dikurang 5 per 4. Hasilnya adalah negatif 12 per 4. Kita lakukan operasi pembagian, maka hasilnya adalah negatif 3. Berarti menggunakan pemfaktoran, menggunakan rumus ABC, hasilnya sama, yang mana X1 nya adalah negatif 1 per 2 dan X2 nya adalah negatif 3. Oke, sekarang kita gunakan rumus kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat sempurna. Dan sekali lagi kepada kawan-kawan yang baru berkunjung ke channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ini. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, soalnya tadi lagi yaitu 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Oke, setelah itu kedua ruas kita kurangi 3, maka hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 7x sama dengan negatif 3. Setelah itu kedua ruas kita bagi 2, maka hasilnya yaitu x kuadrat tambah 7 per 2x sama dengan negatif 3 per 2. Oke, kemudian soal ini kita tambah 1 per 2p. Kita tambah 1 per 2p, di mana p tersebut adalah variabel dari x. Ingat, P itu adalah variabel dari X. Variabel dari X di sini adalah 7 per 2. Maka kita substitusikan, yaitu X kuadrat tambah 7 per 2X tambah 1 per 2 kali P. P nya tadi adalah variabel dari X. X nya itu 7 per 2. Maka 1 per 2 kali 7 per 2 pangkat 2 sama dengan negatif 3 per 2 kali 1 per 2 kali 7 per 2 pangkat 2. Lalu kita operasikan, kita lakukan pemangkatan. Hasilnya yaitu X pangkat 2 tambah 7 per 2 X tambah 7 per 4 pangkat 2 sama dengan negatif 3 per 2 kali 7 per 4. Lalu kita lakukan pemangkatan pangkat 2. Hasilnya yaitu X pangkat 2 tambah 7 per 2X tambah 49 per 16 sama dengan
Negatif 3/2 tambah 49/16. 49 ini berasal dari 7 pangkat 2 sama dengan 49, dan 16 ini berasal dari 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lalu setelah itu ini kan terbagi menjadi dua ruas. Yang ruas ini kita cari faktornya atau faktorisasinya. Kemudian ruas yang sebelahnya kita lakukan operasi penambahan, dan terlebih dahulu yang kita kerjakan adalah ruas yang sebelahnya, yaitu kita cari faktorisasinya. Faktornya yaitu pemfaktorannya yaitu X tambah 7/4 kuadrat. X tambah 7/4 kuadrat ini apabila kita kuadratkan maka dia akan kembali ke bentuk soal yang di atasnya. Oke, setelah itu ruas yang sebelahnya kita lakukan operasi penjumlahan, dan terlebih dahulu ini kita kalikan 8. Tujuannya supaya kita kalikan 8/8. 8/8 itu kan 1 dan tidak merubah nilai. Tujuannya kita melakukan operasi itu yaitu supaya penyebutnya sama. Nah, maka hasilnya yaitu negatif 24/16 tambah 49/16. Oke. Maka hasilnya yaitu X tambah 7/4 pangkat 2 sama dengan 25/16. 25 berasal dari negatif 24 ditambah dengan 49, hasilnya adalah 25. Maka X tambah 7/4 sama dengan akar dari 25/16, atau sama artinya kedua ruas yang ini tadi kita akarkan. Maka inilah hasilnya. Kemudian kita cari hasil dari akar 25/4/16, yang mana akar 25 adalah 5 dan akar dari 16 adalah 4. Maka hasilnya adalah X tambah 7/4 sama dengan plus minus 5/4. Setelah itu kita kedua ruas kita kurangi 7/4, maka hasilnya adalah plus minus 5/4 dikurang 7/4. Ini adalah hasil dari X12. Oke, kita misalkan lagi untuk yang X1 adalah positif, maka X1 nya adalah 5/4, kita ambil yang positif, dikurang 7/4. Oke, penyebutnya sama, maka langsung saja kita jumlahkan, yaitu 5 dikurang 7. Hasilnya yaitu X1 sama dengan negatif 2/4. Negatif 2/4 kita sederhanakan lagi menjadi X1 sama dengan negatif 1/2, sama seperti menggunakan pemfaktoran rumus ABC. Lalu X2 nya adalah yang negatifnya. Oke, berarti X2 sama dengan negatif 5/4 dikurang 7/4. Lalu karena penyebutnya sama, maka langsung saja kita operasikan negatif 5 dikurang 7. Hasilnya adalah negatif 12/4. Negatif 12/4 kita sederhanakan atau kita bagi 4, maka hasilnya adalah negatif 3. Berarti kita dapat X1 nya negatif 1/2 dan X2 nya negatif 3. Maka dapat kita simpulkan, baik menggunakan pemfaktoran, menggunakan rumus ABC, maupun melengkapkan kuadrat sempurna ini, hasil atau himpunan penyelesaiannya sama seperti yang saya katakan tadi di awal video ini. Hasil akhirnya sama. Apabila tidak, maka perlu kita koreksi kembali. Dan kemudian apabila misalkan teman-teman mendapatkan X1 nya sama dengan negatif 3, X2 nya sama dengan 1/2, itu tidak masalah. Artinya misalkan di penggunaan rumus ABC hasil X1 nya negatif 3 sementara X2 nya 1/2, itu tidak masalah, sama saja. Oke, lalu bagaimana lebih meyakinkan? Maka kita lakukan pembuktian. Oke,
Oke, pembuktian. Sekarang kita buktikan apakah jika disubstitusikan nilai X atau X2 ke dalam soal hasilnya sama dengan 0. Ya kan? Kan soalnya tadi yaitu 2X pangkat 2 tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita substitusikan untuk X1 sama dengan negatif 1/2. Kita substitusikan hasilnya yaitu 2 kali 1/2 pangkat 2 tambah 7 kali 1/2 negatif 1/2 tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita kuadratkan 2/1/4 dikurang 2 kali 1/4 dikurang 7/2 tambah 3, maka hasil akhirnya lagi yaitu 2/4 dikurang 7/2 tambah 3. Kemudian yang 2/4 dan 7/2 itu kita cari yang 2/4 itu kita sederhanakan menjadi 1/2 dikurang 7/2 tambah 3. 1/2 dan 7/2 itu kan penyebutnya sama-sama 2, maka langsung saja kita operasikan 1 dikurang 7 yaitu negatif 6/2 tambah 3 sama dengan 0. Negatif 6/2 bisa kita sederhanakan atau kita bagi-bagi 2, hasilnya adalah negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Terbukti. Sekarang kita substitusikan untuk X2 sama dengan negatif 3. Langsung saja kita substitusikan ke soalnya yaitu 2 kali negatif 3 pangkat 2 tambah 7 kali negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Hasilnya yaitu 2 kali 9 dikurang 21 tambah 3. Maka 2 kali 9 sama dengan 18 dikurang 21 tambah 3. Maka hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Jadi terbukti apabila himpunan penyelesaian dari 2X pangkat 2 tambah 7X tambah 3 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2 negatif 3. Jadi terbukti. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ini supaya yang lain juga bisa mengetahui, bisa menambah ilmu tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran, rumus ABC, dan melengkapkan kuadrat sempurna. Terima kasih.